Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kesempatan yang baik ini, saya bertemu dengan Pak Susno Duaji, Jenderal Polisi Susno Duaji. Dulu pangkat terakhirnya Komjen ya, Komisaris Jenderal Polisi. Jabatan terakhir beliau itu adalah Kabar Eskrim. Kemudian akhir-akhir ini beliau sangat viral ya, sangat viral tentang pertanian. Bahwa Pak Susno setelah pensiun kembali ke kampung untuk membuka pertanian beliau. Jadi dalam hal ini saya ingin mewawancarai sedikit Pak Susno Duaji. Pak Susno, Ya, bagaimana ceritanya Pak Susno jadi kembali ke alam pertanian di kampung begitu, sedangkan Pak Susno terakhir adalah Jenderal Polisi yang luar biasa ngetopnya, bintang 3 lagi. Mungkin Pak Susno bisa bercerita. yang pertama kita kan masa dinas ada akhirnya ya. Setelah 36 tahun dinas kita pensiun. Pensiun kembali ke rakyat ya. Karena kembali ke rakyat saya memilih kembali ke asal, ke habitat saya. Kakek saya, bapak saya, saudara-saudara saya itu adalah petani. Petani di kampung. Dan sebelum masuk Polri gitu ya, saya masih sampai dengan SMA itu sering membantu orang tua di sawah, di ladang, ya bercocok tanam. Ya memang habitatnya keluarganya keluarga petani gitu, jadi balik ke asal gitu. Tapi luar biasa loh Pak Susno, kelihatannya malah kembali ke kampung bertani, tapi kelihatan kok tambah fresh dan tambah muda itu. Apa rahasianya Pak Susno? Nah itulah, soalnya gini, kalau di kampung itu kan habitat kita di pertanian, ke alam. Pagi-pagi udah bangun, selesai subuh ngopi gitu, kopi robusta gitu. Kemudian kita berangkat ke sawah atau berangkat ke ladang, udara masih segar. Dikelilingi oleh pohon-pohonan, hutan, udara gunung gitu. Pagar Alam kan daerah pegunungan, kaki Gunung Dempo ya. Jadi oksigennya banyak, segar gitu udaranya, pikiran tenang gitu. Nggak ada gitu kita dengar orang bising, rebutan pengaruh, rebutan apa-apa gitu. Nggak, pokoknya berangkat. Dan kebutuhan kita sederhana gitu, nggak perlu macam-macam. Pagi-pagi bangun, minum kopi, sudah. Ada singkong rebus ya singkong rebus, ada ubi kayu ya ubi kayu, ada pisang kalau ada minyak digoreng ya goreng, udah berangkat ke sawah, berangkat ke apa, kita kerja itu sama dengan olahraga. Kita anggap saja di kota olahraga jalan pagi di Monas atau jalan pagi di Senayan, tapi kita di sawah atau di ladang berkeringat, jam 9 atau setengah 10 pulang makan ya segar, pikiran nggak macam-macam gitu. Kita berkomunikasi dengan tanaman, dengan pohon kopi, dengan pohon singkong, dengan padi kita berkomunikasi. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Pak Susno, mungkin Pak Susno juga bisa memanfaatkan banyak ya tentang situasi di kampungnya Pak Susno. Saya tahu kampungnya Pak Susno itu Pagar Alam, dan saya sudah beberapa kali ke Pagar Alam. Ya, Pagar Alam itu indah sekali gitu loh. Tapi pariwisatanya masih agak ketinggalan. Mungkin Pak Susno bisa sekalian mempromosikan Pagar Alam sehingga menjadi objek-objek wisata termasuk wisata Indonesia. betul sekali. Jadi Pagar Alam, alhamdulillah dianugerahi Allah oleh alam yang indah. Namanya saja pagar, tapi pagarnya itu alam. Yaitu Gunung Dempo di tengah-tengah, dipagari oleh Bukit Barisan. Jadi indah sekali. Cuacanya juga enak, sejuk, pepiunya bagus, di situ banyak sungai, di situ banyak batu megalit, di situ banyak air terjun, di situ banyak tebing dan bukit yang bisa digunakan terbang layang, di situ juga sungai arusnya deras yang bisa digunakan untuk arum jeram atau rafting, dan banyak lagi bisa kita wisata, agrowisata di kebun, di sawah, kemudian di taman bunga. Di sepanjang sungai itu ada orang membuat apa namanya untuk camping ground, banyak sekali. Objek wisatanya amat banyak gitu. Tetapi pendatang pariwisata sedikit. Mengapa? Ini karena faktor transportasi. Dari Palembang jauh 6 jam, jalannya sempit.
Ya insya Allah nanti segera jadi jalan tol. Yang kedua, di Jakarta dan dari Palembang jauh tidak ada pesawat. Dulu ada pesawat tapi sekarang berhenti. Kalau ada pesawat dari Jakarta kita bisa capai 1 jam 1/4, dari Palembang itu hanya 30 menit. Jadi membangun pariwisata kalau transportasinya tidak bagus maka dia tidak akan berkembang. Contoh saja, betapa jauhnya Raja Ampat, betapa jauhnya Labuan Bajo, betapa jauhnya Mandalika dari Jakarta. Tetapi di situ transportasi udaranya lancar, maka orang datang. Betapa jauhnya Istanbul dari Jakarta, tetapi karena transportasi udara demikian lancar dan masif, maka orang datang ke situ. Betapa banyaknya objek wisata di pagar alam, selama transportasinya tidak dibangun, masih tetap seperti ini, ya orang nggak datang. Kalaupun datang ya kapok, mungkin Pak Edi kapok gitu kan, sekali datang ke pagar alam, 2 kali datang, 6 jam atau 7 jam dari Palembang, bokong sakit, pantat sakit semua gitu, jadi capek, orang malas gitu kan gitu. Iya Pak Susno ya, saya tuh kagum ya melihat kegiatan Pak Susno ya. Kalau saya lihat dari video-video yang viral bahwa Pak Susno itu masih serba bisa tentang makanan-makanan ya. Yang orang lain sudah banyak nggak bisa seusia Pak Susno. Misalnya makan kambing, Pak Susno masih oke. Masih kambing oke. Makan durian Oke. masih oke. Lobster air tawar Lobster, air tawar oke. masih oke. Kambing Kopi masih oke. Apa khasiatnya itu Pak Susno? Ini ya, mungkin bisa disampaikan pada teman-teman sehingga khasiat bisa mencontoh Pak Susno. khasiat pertama pikiran ya. Nawaitu kita ini sudah diberi oleh Allah organ yang sangat lengkap. Insya Allah kalau kita tidak dihantui oleh ketakutan, organ ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya, hati, jantung, paru, limpa gitu kan. Jadi apa yang kita makan itu asal tidak berlebihan, sudah ada alat untuk netralisirnya. Yang kedua, kita olahraga. Saya memang tidak olahraga gym misalnya di hotel bintang 5, tapi olahraga saya kan di sawah, di kebun. Kemudian yang ketiga dan ini yang paling utama justru pikiran. Saya karena tinggalnya di kampung, saya tidak pusing dengan orang berdebat di televisi, berdebat di media, berdebat di mana-mana, nggak pusing itu. Karena nggak ada urusan lah dengan saya. Yang penting bagi saya, alam bersahabat dengan saya, tumbuh-tumbuhan bersahabat dengan saya, air bersahabat dengan saya, gitu kan. Pikiran saya tenang gitu, enak gitu.